Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas tentang ada 4 golongan yang bantuan PKH-nya di bulan Juli nanti atau di tahap 3 dipastikan akan cair. Nah, golongan 4 ini apa sajakah? Apakah Anda tergolong di dalam golongan ini? Mari simak terus penjelasan video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menonton video ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupload video-video terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 golongan yang bantuan PKH-nya nanti akan cair di tahap yang ketiga. Golongan apa sajakah ini? Mari kita simak terus video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Baik, yang pertama adalah masuk pada golongan data yang tidak ganda. Jadi yang pertama, KPM PKH yang tidak terindikasi data ganda maka bisa akan cair di tahap yang ketiga nanti. Nah, yang dimaksud tidak terindikasi ganda di sini adalah baik nomor KK, nomor KTP itu tidak ganda dengan milik orang lain. Jadi, yang dimaksud tidak terindikasi ganda adalah nomor KK Anda dan nomor KTP Anda, baik itu punya Anda, suami Anda maupun anak-anak Anda, tidak terindikasi ganda dengan milik orang lain. Maka bisa dipastikan ini adalah Anda telah lolos di kriteria yang pertama. Nah, yang selanjutnya adalah golongan yang kedua ini adalah KPM PKH ini masih eligible. Jadi persyaratan yang ada di PKH itu yang kedua ini harus eligible. Manakala tidak eligible maka tidak bisa cair di tahap yang berikutnya. Yang dimaksud eligible ini adalah keluarga tersebut adalah memang benar-benar kurang mampu. Kemudian tidak sejahtera dan tidak sedang kaya, maka itu bisa dimasukkan kategori eligible. Kemudian yang kedua adalah eligible, bisa dikatakan eligible adalah mempunyai minimal satu komponen dalam keluarga. Jadi misalkan harus mempunyai kategori anak sekolah atau kategori balita, mempunyai anak balita, atau dia sedang hamil, atau dia mempunyai lansia, atau dia mempunyai disabilitas berat. Jadi KPM ini harus mempunyai salah satu komponen tersebut. Jadi ini bisa dikatakan eligible. Itu tadi kriteria yang kedua atau golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga harus terindikasi komitmen. Artinya dalam PKH itu harus komitmen dalam kategori sekolahnya dan kategori keposyandunya serta pertemuan kelompoknya. Yang dimaksud komitmen di sini adalah harus PKH yang pertama harus melakukan kehadiran dalam pertemuan kelompok setiap bulannya. Manakala tidak memenuhi kehadiran pertemuan kelompok di sini, ini nanti bisa dikategorikan tidak komitmen. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan komitmen PKH, ini KPM PKH harus mendatangi
ke fasilitas kesehatan bagi yang mempunyai kategori ibu hamil dan usia anak balita. Kemudian lansia dan disabilitas berat. Jadi yang dimaksud komitmen di sini adalah bagi ibu hamil harus datang ke posyandu setiap bulannya. Kemudian bagi balita juga seperti itu, dan lansia itu minimal setahun dalam setiap tahunnya. Kemudian disabilitas juga seperti itu. Jadi manakala Anda sudah melakukan ke posyandu setiap bulannya, maka Anda sudah lolos di kategori yang ketiga ini. Kemudian yang komitmen yang kedua adalah bagi yang anak sekolah itu harus kehadirannya 80% setiap bulannya. Jadi jika anak Anda rutin ke sekolah, tidak sampai membolos, tidak sampai melakukan hal-hal dalam kehadirannya, maka bantuan Anda bisa dicairkan. Nah, itulah yang disebut dengan komitmen. Nah, di sini PKH setiap bulannya itu melakukan pemutahiran yang menjadikan Anda itu nanti laporannya menjadi komitmen. Jadi misalkan seperti ini. Kalau Anda rutin ke posyandu bagi yang mempunyai ibu hamil ya, maksudnya Anda sedang hamil atau mempunyai anak balita, rutin setiap bulannya ke posyandu, maka itu Anda sudah dikatakan komitmen di pemutahiran EPKH-nya. Kemudian bagi yang sekolah, anak Anda setiap bulannya kok tidak pernah bolos, kehadirannya itu di atas 80%, maka ini sudah dikatakan komitmen dan sudah termasuk dalam golongan yang ketiga. Insya Allah nanti akan cair di tahap selanjutnya atau di tahap ketiga nanti. Kemudian golongan yang terakhir adalah yang bisa memastikan bantuan Anda itu bisa cair adalah data Anda antara di DTKS dan di Dukcapil itu harus padan, harus sinkron. Jadi data-data nomor NIK Anda, nomor NIK suami Anda, nomor NIK semua anggota yang ada di KK Anda itu harus sinkron dengan data yang di Dukcapil. Baik itu nama Anda, alamat Anda, kemudian nomor NIK Anda, nomor KTP Anda, itu semuanya harus sinkron dengan yang di Dukcapil. Manakala sudah sinkron atau sudah padan, maka bisa dipastikan bantuan Anda akan cair di tahap yang ketiga ini. Nah, di sini bisa saya simpulkan dari awal tadi, yang bisa cair di bulan Juli nanti atau di tahap 3 nanti adalah 4 golongan. Yang pertama itu adalah data Anda tidak ganda, tidak terindikasi ganda. Kemudian yang kedua, Anda masih berstatus eligible di EPKH, aplikasi EPKH. Kemudian yang ketiga, Anda tergolong terindikasi yang komitmen dari dalam EPKH-nya. Kemudian yang keempat, data Anda itu sudah sinkron dengan di DTKS dan di Dukcapil, antara di DTKS dan di Dukcapil. Itu manakala semuanya sudah memenuhi 4 golongan ini, maka bantuan Anda dipastikan akan cair di bulan Juli atau di tahap 3 nanti. Jadi manakala bila salah satu ini tidak dipenuhi oleh KPM PKH, maka bisa dipastikan bantuan tidak akan dicairkan. Manakala salah satu saja, misalkan di sini Anda tidak komit, namun tiga-tiganya memenuhi syarat, tapi
hanya satu, misalkan Anda datanya tidak komit di EPKH karena anak Anda selalu bolos sekolah atau tidak pernah ke posyandu sebagai ibu hamil, atau anak balitanya tidak pernah ke posyandu, sehingga pendamping PKH mengetahui hal tersebut, kan setiap bulannya selalu mengecek ke posyandu, ke puskesmas, ke sekolah-sekolah, mendapat laporan bahwa Anda tidak pernah melakukan posyandu, kemudian tidak, anak Anda sering bolos, maka itu bisa menunda pencairan bantuan Anda. Jadi manakala harus dicairkan di tahap 3 karena tidak komit, maka bantuan akan dicairkan di tahap-tahap selanjutnya, artinya ditangguhkan. Nah itu ya, yang dimaksud adalah seperti itu. Jadi 4 golongan ini harus dipenuhi KPM PKH manakala ingin bantuan PKH-nya itu bisa cair. Manakala sudah memenuhi 4 golongan ini, maka bisa dipastikan bantuan PKH Anda akan bisa cair di bulan Juli nanti atau di tahap yang ketiga nanti. Nah, itu saja sekilas penjelasan yang bisa saya informasikan, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui saya setiap mengupload video-video terbaru. Kemudian like dan share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.